Halo sahabat Shimizu, kembali berjumpa dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang paling sering ditanyakan di kolom komentar. Yaitu apa? Yaitu pada penggunaan pompa air, terutama jenis booster atau pompa pendorong. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita membuka keran, maka pompa kan otomatis akan hidup atau nyala ya. Nah kemudian ketika kita menutup keran, pompa kok hidup terus, nggak mau mati. Nah, apa masalahnya? Di sini kita akan bahas. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh ya, ini ada dua macam masalah. Yang pertama, hidupnya pompa ini terus-menerus ya, jadi dia nggak mau mati lagi. Kemudian masalah yang kedua adalah hidup mati, hidup mati. Nah, sekarang saya akan memberi contoh dulu yang masalah pertama, yaitu habis keran dibuka lalu ditutup, pompa tidak mau mati. Contohnya seperti ini. Nah, pompa hidup ya, sehingga aliran menjadi kencang. Lalu saya akan matikan keran sekarang. Nah, kenapa pompa tidak mau mati? Nah, ini masalahnya. Nah, apabila sahabat Shimizu mengalami masalah seperti yang saya contohkan tadi, nah masalahnya sebetulnya adalah ada kebocoran pada perpipaan di rumah sahabat Shimizu. Loh Pak, saya sudah periksa loh. Semua keran sudah saya tutup. Kemudian saya cari kebocoran nggak kelihatan ya, di sini nggak ada bocor, sini nggak ada bocor, dekat pompa juga nggak ada bocor, semua yang terlihat tidak ada kebocoran. Nah sahabat Shimizu mungkin melupakan satu hal ya, bahwa pipa tidak semuanya terlihat oleh mata kita. Yaitu apa? Pipa seringkali ditanam di dalam dinding ataupun di dalam lantai, sehingga kita tidak mengetahui kalau di dalam dinding atau di bawah lantai ada kebocoran. Nah, seperti itu jawabannya. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya. Di sini sengaja saya buat kebocoran sebagai simulasi bahwa pipa bisa saja mengalami kebocoran di lokasi yang tidak terlihat oleh mata kita. Kebocoran sebesar ini kurang dari 3 liter per menit alirannya ya. Sehingga dia tidak cukup untuk memicu flow switch sehingga pompa tidak hidup gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau di sini keran saya buka ya. Ketika saya membuka keran sini, maka kemudian aliran di sini itu 3 liter per menit atau lebih, sehingga dia bisa memicu pompa untuk hidup ya. Nah, ketika pompa hidup, maka tekanan naik, lalu di sini aliran menjadi deras. Dan ya, ternyata aliran yang ada pada kebocoran di sini juga semakin deras gitu ya. Nah, karena di sini udah deras ya, dan nilainya kemungkinan lebih dari 3 liter per menit, maka ketika di sini saya tutup kembali, di sini masih 3 liter per menit atau lebih, sehingga pompa masih terpicu untuk hidup terus-menerus ya, karena dia merasa di sini ada kebutuhan aliran ya 3 liter per menit atau lebih, maka pompa akan hidup ya. Nah, sekarang saya akan peragakan ya. Perhatikan dulu bahwa di sini meskipun bocor, pompa belum hidup. Apa yang terjadi ketika keran saya buka? Ya, ini semakin kencang ya alirannya. Ya, ini pun kencang. Apa yang terjadi ketika keran saya tutup? Nah, aliran di sini udah terlanjur kencang, sehingga kemudian pompa menjadi hidup terus-menerus karena aliran di sini sudah 3 liter per menit atau lebih ya. Perhatikan, sangat kencang ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang terjadi kalau sahabat Shimizu mengalami pompa booster yang hidup terus-menerus padahal semua keran sudah ditutup. Baiklah, itu tadi adalah contoh dan jawaban ya. Kenapa ketika keran kita tutup kok pompa hidup terus-menerus ya, ternyata akibat adanya kebocoran gitu ya. Nah, sekarang persoalan yang jenis kedua, yaitu ketika keran kita tutup, kenapa pompa booster saya kok hidup mati. Padahal ya, dia itu kan harusnya hidup kalau ada aliran 3 liter per menit atau lebih. Ya, kalau ada kebocoran harusnya kan hidup terus-menerus seperti contoh yang pertama tadi. Nah, lalu ini kok bisa hidup mati. Nah, persoalannya adalah karena adanya backflow atau arus balik di dalam pipa air. Bagaimana mekanismenya? Nah, ketika kita membuka keran seperti ini kemudian pompa hidup, maka kan alirannya sangat deras ya. Nah, ketika aliran sudah sangat deras lalu kita menutup seperti ini, maka
aliran yang tadinya mau keluar sana, dia terbentur oleh keran di ujung sini, sehingga kemudian terjadilah backflow atau bahasa Indonesianya arus balik gitu ya. Akibat adanya aliran arus balik ini, maka di dalam itu terbentuk gelombang, dan gelombang ini juga mengalir ya. Jadi gelombang tersebut tadinya terbentur ke sini, maka dia akan mencari pelampiasan, yaitu membalas kembali ke sana ya. Nah, seperti itu, hingga kemudian dia menemukan sumber air yang mana ternyata sumber airnya tinggi ya, karena dia ada tangki air yang di atas. Nah, karena di sana dia harus melawan gravitasi, maka kemudian dia akan dialirkan kembali ya, ini gelombang di dalam air tadi itu. Nah, ketika dia ada gelombang kembali tadi ya, kemudian dia melewati flow switch di sini, maka dia memicu flow switch untuk bergerak seperti ini ya. Di dalam itu sensornya itu berupa seperti pintu, yang mana ketika dia terkena gelombang air, maka dia terbuka sebentar. Disitulah pompa hidup. Ketika pompa hidup, maka dia menambahkan gelombang menjadi lebih besar lagi, sehingga kemudian gelombang makin cepat dan membentur lagi, kemudian dia kembali lagi ke sana, dan kejadian tersebut berulang-ulang. Akhirnya pompa hidup mati, seperti itu. Nah, lalu apa solusinya apabila sahabat Shimizu mengalami kedua masalah tersebut ya? Yang pertama, kalau kebocoran pipa ya tentu harus diperbaiki kebocorannya. Kemudian yang kedua, yang persoalan pompa hidup mati. Nah, ini bisa sahabat Shimizu selesaikan dengan cara apa? Menambahkan check valve ya. Saya anjurkan check valve-nya model swing ya, seperti ini, yang mana ada pintunya buka tutup seperti ini. Karena model ini yang paling kecil hambatannya, sehingga tidak terlalu mempengaruhi performan dari aliran air atau debit air. Kemudian peletakannya ya, saya anjurkan diletakkan setelah pompa, yaitu setelah flow switch di sini. Nah, saya anjurkan posisinya adalah mendatar atau horizontal, sehingga kalau posisinya seperti ini, maka ya keni atau elbow-nya ini harus digeser dulu, kemudian dipasangkanlah ini ya check valve-nya di posisi ini. Nah, dengan adanya check valve di sini, maka gelombang impuls tadi, dia ketika mau menuju pompa, dia akan dihentikan oleh check valve ini. Baik, jadi seperti itu ya sahabat Shimizu. Mudah-mudahan ya dengan pembahasan kita dalam video kali ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sahabat Shimizu hadapi di rumah. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.